Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Janatul Arifah dengan NIM 22058092 dari Prodi Pendidikan Sosiologi. Di sini saya akan menyampaikan hasil ringkasan dari video YouTube tersebut mengenai fungsi, tujuan, dan lingkup dari administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan berasal dari dua kata, yaitu administrasi dan juga pendidikan. Administrasi itu sendiri yaitu proses pengelolaan atau segenap pengarahan kemampuan dalam rangka mengintegrasikan segala sumber daya dalam rangka untuk mencapai tujuan dari pendidikan itu sendiri. Selanjutnya yaitu fungsi administrasi atau fungsi manajemen. Jadi fungsi manajemen terhadap keseluruhan bidang garapan administrasi pendidikan sangat penting untuk mengintegrasikan semua hal tersebut di dalam setiap satuan pendidikan. Administrasi pendidikan itu penting sebagai subsistem dari segala sistem secara keseluruhan dalam sistem pendidikan. Sedangkan tujuan kegiatan administrasi pendidikan ini ada di setiap satuan lembaga pendidikan atau di setiap level sekolah. Tujuan administrasi pendidikan itu yang pertama adalah untuk efektivitas, yaitu efektivitas dari produksi, artinya lebih efektif menjadi lebih mudah. Yang selanjutnya yaitu efisiensi. Jadi melalui efisiensi kegiatan administrasi pendidikan di seluruh program terkait dengan bidang garapan administrasi pendidikan di sekolah lebih menjadi efisien kaitan dengan waktunya. Selanjutnya yaitu kemampuan atau kemampuan kita menyesuaikan diri. Tujuan dari administrasi pendidikan adalah ketika dilakukan secara tepat akan muncul kepuasan kerja setiap personil. Seperti yang sudah disebutkan di awal mengenai fungsi administrasi, mengenai dampak, istilahnya akan memunculkan post the road atau juga disebut perencanaan. Perencanaan itu sendiri adalah keseluruhan pemikiran, seluruh proses pemikiran dan penentuan secara matang yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka apa yang mencapai tujuan atau dalam rangka untuk mencapai tujuan tertentu. Misalnya kita akan menuju ke suatu kota, sudah pasti kita akan melakukan perjalanan ke suatu tempat yang mana disebut dengan rencana jauh-jauh hari. Jadi kita sudah mendesain sedemikian rupa kapan berangkatnya, dengan siapa berangkatnya, berapa biaya yang dibutuhkan. Jadi ketika melakukan sesuatu tanpa rencana, maka sesuatu terjadi di luar dugaan kita. Kita tidak punya persiapan bagaimana menyelesaikannya. Tetapi melalui perencanaan kita punya solusi terbaik yang akan lebih mudah untuk mencari solusi. Jadi jika ingin berhasil, tarik kembali atau detail kembali rencananya. Contoh lainnya yaitu kalau ada mahasiswa punya rencana beberapa tahun kepengen menyelesaikan kuliah, akan berbeda cara orang yang kuliah dengan rencana yang matang dengan orang yang tidak memiliki rencana sama sekali.
seperti ada seorang mahasiswa yang punya standar, punya keinginan menyelesaikan perkuliahannya dalam 3,5 tahun, maka butuh rencana yang mantap dan tuntutannya menjadi lebih besar. Maka desain rencana sebaik mungkin sehingga melalui rencana itu kita bisa melakukan step by step perjalanan, dan juga sesuatu yang sebenarnya tidak pada tempatnya. Bahkan kalau untuk di pendidikan, mungkin guru-guru yang tidak punya skill di bagian A ternyata harus mengajar pada bagian tersebut. Terus bagaimana dengan peserta didiknya melihat gurunya tersebut tidak berkualitas? Apalagi sekarang peserta didik sudah sangat luar biasa, bisa memanfaatkan teknologi lebih baik dibandingkan dengan gurunya. Administrasi pendidikan ini sangat penting, apalagi kita yang suatu saat menjadi pengelola pendidikan, yang hal ini menjadi PR terbesar bagi kita, bagaimana menempatkan orang-orang dan menjadikan kita sebagai seorang pemimpin, dan juga bagaimana kita harus menempatkan seseorang dengan tugas, kewajiban, dan kewenangan serta skillnya masing-masing. Mungkin sekian ringkasan materi yang dapat saya sampaikan, dan juga mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Mungkin sekian, terima kasih.